S42 Lili keguguran. Hari ini hari libur weekend. David mengajak istri dan anak-anaknya untuk berlibur. David mengajak mereka ke taman bermain di pusat kota. "Pa, kita mau kemana?" "Kita mau ke taman bermain." "Kalian mau?" "Mau," Keira dan Baim menjawab serentak. Mereka dengan gembira menuju ke taman bermain. Sampainya di sana, David langsung memarkirkan mobilnya. "Wah, di sini rame banget ya, Pa." "Iya sayang. Kalian bisa bermain sepuasnya." "Yeay, ayo kita turun." David membeli tiket masuk untuk 4 orang sementara Lily dan anak-anak menunggu di dekat gerbang. Dari kejauhan nampak sebuah mobil hitam mengawasi mereka. "Ayo kita masuk." David, Lily dan anak-anak masuk ke dalam taman bermain. "Pa, Baim main naik itu, Pa." Baim menunjuk ke kereta bawah tanah. "Boleh." David duduk bersama Baim sedangkan Lily duduk bersama Keira. Mereka menjajal naik kereta bawah tanah. "Wah, seru banget ya, Ma." "Iya sayang." Setelah melewati beberapa terowongan mereka pun kembali ke titik awal. "Pa, ayo kita coba yang itu, Pa." "Perahu layang." "Yakin?" "Mama gak berani sayang. Mama kan lagi hamil." "Iya sayang. Kita main yang lain aja ya. Kasihan loh sama calon adik kalian di dalam sana." Ya udah deh, kita main yang lain aja. Gimana kalau komedi putar?" "Boleh." David mengajak Lily dan anak-anak naik komedi putar. Tampak Baim dan Keira begitu menikmati liburannya. Setelah beberapa permainan, Baim dan Keira merasa lapar. Mereka pun mencari tempat makan. "Mama mau ke toilet sebentar ya. Ki temani ya, Ma." "Boleh sayang." Lily dan Keira mencari toilet bersama. Saat sudah hampir sampai di toilet, tiba-tiba seorang pria dengan berpakaian tak mencurigakan menusukkan pisau ke arah perut Lily. Jelek. "Ah!" Lily merasakan sakit di perutnya dan membuat Keira ketakutan. Pria itu langsung kabur begitu saja di tengah kerumunan orang-orang. "Mama! Mama kenapa, Ma?" Keira melihat perut Lily yang berlumur darah dan jatuh ke tanah. "Tolong Papa!" Keira menjerit sejadi-jadinya dan orang-orang berkerumun melihat apa yang sedang terjadi. David merasa mendengar suara Keira. "Baim, ayo kita susul Mama sama Kaki." "Ayo, Pa." David menuju ke toilet dan melihat di sana banyak kerumunan orang. "Permisi." David menyela dari orang-orang. "Lily, Keira, Papa, Mama, Pa, Mama." Keira memangku Lily dengan tangisnya. David langsung menggendong Lily dan membawanya ke rumah sakit terdekat. Dengan perasaan takut dan panik, David dengan mengebutkan mobilnya. Sampainya di rumah sakit, David memanggil suster untuk membawa Lily ke ruang IGD. Sementara Keira dan Baim menunggu di luar. David menelpon papa dan mamanya dan mengabarkan berita ini. Dengan cepat kedua orang tuanya melaju ke rumah sakit. David mondar-mandir di depan pintu IGD. Setelah 1 jam dokter baru keluar dari ruangan. "Bagaimana dok keadaan istri saya?" "Kondisinya kritis, Pak. Karena pasien mengeluarkan banyak darah dan maaf kami tidak bisa menyelamatkan janin di rahim istri Anda. Tusukan pisau itu menembus sampai di kantong rahimnya. Kami hanya bisa menyelamatkan salah satunya. Kami harap Bapak dan Ibu bersabar dan tabah menerima kenyataan ini." "Ya Allah." David menangis di depan pintu IGD sementara dokter kembali masuk ke ruangannya. Papa dan Mama David baru masuk ke dalam. "David, gimana keadaan Lily?" "Pa, Ma." David memeluk mamanya. "Lily kritis, Ma. Dan Lily mengalami keguguran." "Apa?" David menangis di pelukan mamanya. Semua keluarga menjadi sedih atas kehilangan calon bayi David dan Lily. "Kalian harus sabar dan tabah. Ikhlaskan. Dia sudah tenang di sisi Allah. Yang terpenting saat ini adalah kesehatan istrimu. Hiburlah dia, David. Karena Mama tahu rasanya kehilangan buah hati." "Iya, Ma." David melihat kondisi Lily dari balik pintu IGD. Di sana terlihat Lily dengan kondisi lemah dan dipasang berbagai alat kedokteran. Hatinya begitu pilu melihat kekasihnya yang terbaring lemah di sana. Papa dan Mama David mengajak Keira dan Baim pulang. Karena kasihan melihat keduanya juga ikut terpukul dengan kehilangan calon adiknya. Lily baru sadar dari kondisi kritisnya. Perlahan ia menyapu pandangannya ke sekeliling ruangan serba putih itu. "Aku di mana?" Lily mencoba mengingat kejadian yang dialaminya. "Papi," suaranya yang lirih dan lemah memanggil David. Namun saat itu tidak ada orang lain di sana. Tak lama suster masuk ke dalam ruangan Lily. "Ibu sudah sadar?" "Iya, Sus. Suami saya kemana ya?" "Oh, Pak David sedang menemui dokter, Bu. Mungkin sebentar lagi kemari. Ibu Lily makan dulu ya. Supaya cepat pulih."
Nanti saya makan kalau suami saya sudah di sini. Letakkan di situ saja, Sus. Baiklah, Bu. Suster meletakkan makanan dan obat di atas meja. Ada yang bisa saya bantu lagi? Tidak, Sus. Baiklah kalau begitu. Saya permisi dulu ya, Bu. Iya. Suster meninggalkan Lily sendirian. David baru keluar dari ruangan dokter dan menuju ke ruangan Lily. Ceklek. David masuk ke dalam ruangan. Sayang. Udah sadar ya? Iya, Pi. Papi dari mana? David duduk di samping Lily. Papi dari ketemu dokter tadi. Gimana keadaan Mami sekarang? Udah mendingan, Pi. Papi kenapa sedih gitu? Gak apa-apa, Mi. Yang terpenting sekarang Mami sehat ya. Iya, Pi. Mami gak sabar menanti kelahiran anak kita. Lily mengusap perutnya. Mi. Kita kehilangan calon bayi kita, Mi. David menyampaikan dengan nada perlahan. Apa, Pi? Lily rasa tak percaya dengan kenyataan, ia pun menangis histeris. David memeluk Lily mencoba menenangkan istrinya. Mi. Kita gak bisa melawan takdir, Mi. Kita harus ikhlas. Tapi, Pi. Mami berasa bersalah karena tidak bisa menjaga anak kita. Ini bukan salah Mami. Ini semua sudah takdir dari Allah. Papi hiks. Lily menangis di pelukan suaminya. Dan lama-kelamaan Lily merasa lemah dan pingsan. Mi. Mami. Lily memanggil Lily namun tidak mendapat jawaban. David langsung panik dan memanggil dokter. Tak lama dokter pun datang dan memeriksa keadaan Lily. Bagaimana, Dok? Ibu Lily mengalami tekanan pikiran, Pak. Mungkin Ibu Lily belum bisa menerima atas kehilangan calon bayinya. Saya harap Bapak lebih sabar dan tolong dihibur agar perasaan Ibu Lily membaik. Baik, Dok. Kalau begitu saya permisi dulu. Dokter meninggalkan David dan Lily di ruangan. David kembali duduk mendampingi Lily. Dipegang tangan Lily dan dicium tangannya. Papi janji akan membalas semua perbuatan orang jahat itu. David memandangi Lily yang terbaring lemah. Drurt. Ponsel David bergetar. Halo Pak. Saya mau melaporkan hasil penyelidikan. Katakan, pelaku penusukan dilakukan oleh seorang pria saat itu, Pak. Pelakunya sudah kami tangkap. Sekarang dia ada di markas. Oke, aku akan segera ke sana. Baik, Pak, kami tunggu. David mematikan ponselnya. Sayang, Papi pergi dulu ya sebentar. Nanti setelah urusan beres, Papi akan segera kembali. Kap, David mengecup kening Lily. Sebelum pergi David menitipkan Lily kepada suster penjaga. Dengan cepat David menuju markasnya. Setelah beberapa menit berlalu, sampailah David di lokasi. Dengan perasaan marah, ia masuk ke dalam. Di mana dia? Itu, Pak. Kami ikat di kursi. David melihat seorang pria bertubuh kekar dengan luka lebam akibat dipukuli anak buahnya. Siapa yang menyuruhmu? Tidak ada. Jawab dengan jujur atau kau lebih memilih disiksa. Aku hanya punya dendam pribadi dengan istrimu. Dendam apa? Dendam masa lalu. Dendam apa? Kau tak perlu tahu. Uhuk-uhuk ini urusanku. Buat dia bicara. David pergi meninggalkan tempat itu. Baik, Tuan. David kembali ke rumah sakit untuk menemani istrinya. Sampainya di rumah sakit. Kletakek. David masuk ke dalam kamar pasien dan melihat Lily yang akan dimandikan oleh suster. Papi. Iya, Mi. Suster. Biar saya yang mengalap istri saya. Baik, Pak. David mengambil spons dan mengusap perlahan ke tangan Lily. Papi dari mana? Papi baru ketemu dengan orang yang menusuk Mami. Di mana, Pi? Di markas, Papi. Apa Mami dulu punya musuh? Gak ada, Pi. Apa Mami tahu orang ini? David menunjukkan foto pria itu kepada Lily. Mami gak kenal, Pi. Sama sekali gak kenal. Drurt. Ponsel David bergetar. Halo Tuan. Pria ini ternyata berbohong kepada Anda. Dia baru saja mengaku kalau dia adalah orang suruhan Nona Raisa. Apa? Bawa dia ke kantor polisi. Baik, Tuan. David mematikan ponselnya. Orang itu adalah suruhan Raisa. Mungkin dia balas dendam karena masalah papanya. Jadi sekarang gimana, Pi? Papi sudah menyuruh asisten Papi buat melaporkan kejadian ini ke kantor polisi. Sudah, Mami, jangan memikirkan hal ini. Yang terpenting sekarang Mami sehat dulu ya. Iya, Pi. Sekarang buka bajunya. Untuk apa? Kan Papi mau membersihkan badan Mami. Tapi jangan macem-macem ya, Pi. Iya. Ini kan di rumah sakit. David membuka kancing baju Lily dan membersihkan perlahan. David mengecup bahu istrinya. Cepat sembuh ya, Mi. Papi kangen Mami. Papi. Hehehe. David tersenyum menyeringai.
Setelah selesai membersihkan badan Lily, David mengajaknya jalan-jalan Lily keluar ruangan dengan bantuan kursi roda.